Film kali ini kita akan membahas film Fly Me to Polaris. Film dimulai dari Richie, seorang tunanetra dan juga tunarungu. Setiap pagi ketika Richie datang ke tempat perawatan, selalu disapa ramah dan hangat oleh para pekerja di sana. Richie pun bekerja seadanya di sana dan juga merupakan pasien percobaan medis untuk menyembuhkan matanya yang tidak bisa melihat. Di sana, ia ditangani oleh Dr. Wu dan seorang perawat yang bernama Cecilia. Pada awalnya, Richie tidak terlahir buta. Suatu ketika, sewaktu kecil, matanya selalu berair dan ketika berenang dan menyelam, matanya menjadi bermasalah dan berdarah. Karena terlambat ditangani, sehingga Richie menjadi buta dan sewaktu malamnya, badannya menjadi demam. Sejak saat itu, Richie juga kehilangan suaranya. Richie mempunyai teman dekat, yaitu si gendut, karena dia adalah teman baiknya Richie. Ternyata Dr. Wu sedang mendekati Cecilia dan berusaha mengajak untuk berkencan dengan menonton konser. Tetapi Cecilia menolak ajakan dari Dr. Wu karena ada ujian keesokan harinya. Selama di sana, Richie diurus dengan baik oleh Cecilia, sehingga Richie pun mempunyai perasaan kepada Cecilia. Mereka pun selalu bercanda gurau bersama, sehingga hubungan mereka menjadi dekat satu sama lainnya. Cecilia curhat kepada Richie bahwa dia tiap malam mendengar suara saksofon yang dimainkan seseorang, dan suara saksofon itu merdu sekali sehingga Cecilia menyukainya. Kemudian Cecilia mengatakan bahwa seseorang itu seharusnya bukan Dr. Wu karena Dr. Wu tidak bisa bermain saksofon. Ternyata yang sebenarnya memainkan saksofon itu adalah Richie, dan Richie pun merahasiakan itu dari Cecilia dengan mengatakan bahwa dirinya tidak bisa bermain saksofon karena Richie minder akan kekurangan dirinya, yaitu buta dan bisu. Suatu malam ketika sedang berbincang-bincang, ada bintang jatuh. Seketika Cecilia membuat dua permohonan. Richie pun bertanya apa yang dimohon oleh Cecilia. Cecilia menjawab dia meminta permohonan bahwa mata Richie agar segera sembuh dan bisa melihat bintang jatuh bersama dirinya. Kemudian untuk permohonan kedua, Cecilia tidak memberitahu kepada Richie. Cecilia pun bertanya sebaliknya, jika Richie melihat bintang jatuh, permohonan apa yang akan dibuatnya? Richie menjawab, ada dua juga. Yang pertama, bahwa untuk semua orang yang buta bisa sembuh dan melihat lagi. Dan yang kedua, Richie pun tidak memberitahu Cecilia. Terlalu bahagia karena bisa berduaan dengan Cecilia, Richie terjatuh ke jalan dan tertabrak oleh mobil dan tewas seketika. Kemudian Richie menjadi arwah dan berada di stasiun ke Polaris untuk melanjutkan perjalanan hidupnya. Richie adalah orang yang ke-60 miliar yang ke sana, maka ia mendapat suatu jackpot dan dapat meminta suatu permintaan. Kemudian Richie meminta permintaan kembali ke bumi dan dia diberi waktu hanya untuk 5 hari saja. Ketika kembali ke bumi, dia adalah dirinya sendiri. Tidak lagi buta dan bisu, tetapi orang lain tidak mengenalnya dan tidak boleh memberitahu identitas aslinya kepada siapapun. Sekembalinya di bumi, dia sangat senang berada di tempat perawatannya. Ketika bertemu orang di sana, tidak ada orang yang mengenalnya lagi. Pergilah ia ke pemakaman dirinya di sana, melihat semua perawat berkabung akan dirinya yang sudah meninggal.
dan Cecilia terlihat sangat sedih atas kepergian Richie. Bertemu dengan teman baiknya, yaitu si gendut pun tidak mengenali dirinya dan melihat foto-foto kenangan ayahnya dan dirinya sewaktu kecil. Ternyata Richie mempunyai asuransi jiwa yang tidak ada orang yang tahu, sehingga ia akan mencairkan asuransi tersebut. Cecilia yang pergi ke tempat kerjanya Richie tampak sangat rindu akan kehadiran Richie. Kemudian Richie menyamar menjadi marketing agen asuransi yang dipakai oleh Richie yang sudah meninggal dan bertemu Cecilia dengan memberitahu bahwa ia adalah ahli waris dari Richie. Kemudian Richie kepo terhadap hubungan Cecilia dengan Dr. Wu dan Cecilia pun kesal kepada Richie. Suatu ketika Dr. Wu sengaja mendatangi Cecilia yang sedang berada di rumah kakaknya untuk menenangkan hati Cecilia yang masih berkabung atas kematian pasien yang sudah akrab dengannya. Dan Cecilia berkata bahwa Richie bukan sembarangan pasien. Lalu datanglah Richie ke rumah kakaknya Cecilia sebagai agen asuransi dari Richie. Mereka makan malam bersama. Tiba-tiba Richie keceplosan dengan mengatakan makanan kesukaan Cecilia. Cecilia pun bertanya kenapa bisa mengetahui hal itu. Richie pun mau mengatakan bahwa dia adalah Richie yang tunanetra. Tiba-tiba dia pun pingsan. Cecilia berbicara dengan Dr. Wu dan bertanya, dana asuransi dari Richie apakah bisa disumbangkan saja? Karena cita-cita Richie sewaktu masih hidup untuk membantu perawatan orang yang kehilangan penglihatannya. Richie memberikan surat dan kaset yang berisi bahwa dia adalah Richie yang dulu, tetapi surat tersebut luntur dan kasetnya kosong karena dia hendak memberitahu identitas aslinya. Janjianlah Cecilia dan Richie. Richie memberikan buku hariannya. Kemudian Richie membacakan isinya untuk Cecilia dan menceritakannya sangat detail. Cecilia pun sangat terharu akan cerita di buku harian itu karena berisi kenangan Richie yang dulu dengan Cecilia. Kemudian Cecilia pergi begitu saja karena sangat sedih, curhat kepada bonekanya bahwa dia sangat kehilangan Richie dan mencintainya. Bertemu si gendut dengan Richie. Ketika si gendut meminta pijat kepada Richie, dia pun terkejut atas pijatan Richie karena mirip seperti temannya yang lama, yaitu Richie juga, dan mengetahui bahwa itu adalah Richie temannya yang dulu. Richie diam-diam mengikuti Cecilia dan memberikan tanda-tanda bahwa dia selalu berada di sisi Cecilia. Cecilia merasakan bahwa Richie berada di sekitarnya. Malam terakhir Richie pun tiba karena Richie harus meyakinkan Cecilia bahwa Richie kembali untuk dirinya. Richie pun bermain saksofon. Sontak Cecilia pun terkejut dan mencari tahu asal suara saksofon itu. Setelah mengecek asal suara tersebut, tidak disangka-sangka ternyata Dr. Wu yang memainkan saksofon itu. Yang memainkan saksofon yang sebenarnya adalah Richie. Kemudian Dr. Wu mengakui kepada Cecilia bahwa yang bermain saksofon itu bukan dirinya, tetapi adalah Richie. Sontak Cecilia pun pergi mengejar Richie. Setelah mencari di mana-mana, Cecilia tidak menemukan keberadaan Richie karena Richie bersembunyi dari dirinya. Setelah membongkar barang-barang lama Richie, Cecilia sadar
bahwa Richie selama ini selalu berada di sekitarnya. Kemudian Cecilia menceburkan dirinya ke kolam renang. Tiba-tiba Richie keluar menolongnya. Ketika Cecilia mengetahui kebenarannya, Richie pun tidak bisa berlama-lama lagi di bumi, karena Richie harus pergi kembali ke stasiun Polaris. Cecilia pun membujuk Richie untuk tidak pergi meninggalkannya. Mereka pun bersedih satu sama lainnya. Kemudian Richie menelepon radio untuk terakhir kalinya sebelum ia meninggalkan Cecilia dan memberi pesan-pesan terakhir kepada semua orang yang mendengarkan radio. Tepat saat hujan meteor tiba, Richie pun harus pergi meninggalkan bumi dan Cecilia. Takdir tidak bisa diubah lagi. Richie pun akhirnya pergi untuk selamanya. Cecilia sangat-sangat sedih akan hal itu. Akhirnya cerita pun tamat. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like dan subscribe channel ini. Jika tidak suka, silakan dislike dan berikan kami masukan di kolom komentar. Terima kasih.